Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dikabarkan akan mendatangkan gelandang baru pada bursa transfer musim panas nanti setelah Saulio Metti gagal bersinar dalam masa pinjamannya dari Torino. Metti mendarat di Rossoneri pada jendela transfer Januari lalu dari Granata dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Pihak klub sejatinya memiliki pilihan untuk memperpanjangkan statusnya dengan tebusan antara 7 hingga 9 juta euro atau setara 112 miliar hingga 144 miliar. Pemain asal Prancis tersebut berhasil menyatakan 20 penampilan bersama AC Milan di Serie A dan Liga Eropa sejak kedatangannya musim dingin lalu. Akan tetapi, permainannya cenderung inkonsisten dengan kerap mengikuti penampilan positif dengan performa yang membuat banyak pihak mempertanyakan kualitasnya. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, gelandang berusia 27 tahun tersebut tidak akan dipermanenkan statusnya oleh Rossoneri. Alhasil, ia pun akan kembali ke Torino musim depan. Manajemen San Siro tampaknya tak terlalu yakin akan permainannya sehingga meskipun harganya cenderung terjangkau, mereka memutuskan tak ingin membuang-buang dana sekecil apapun untuk membangun skuad. Keputusan tersebut lantas membuat lubang di skuad Stefano Pioli musim depan dan Paolo Maldini pun mulai melirik sekeliling untuk mencari sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Metti. Milan sejatinya sudah memiliki Ismail Bennacer, Franck Kessie, Sandro Tonali, dan Red Krunic untuk mengisi peran sebagai gelandang. Akan tetapi, pemain terakhir dianggap memiliki karakteristik berbeda dan masa depannya bersama klub pun diragukan. Terlebih lagi, raksasa Serie A tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan sehingga manajemen ingin memastikan Pioli memiliki cukup pilihan. Mino Raiola dikabarkan menjadi alasan dibalik meredupnya ketertarikan AC Milan terhadap bintang Udinese Rodrigo De Paul pada bursa transfer musim panas ini. Nama De Paul tampaknya sudah tidak asing lagi bagi Rossoneri, mengingat mereka pernah begitu santer dikaitkan dengannya pada beberapa mercato sebelumnya. Akan tetapi, tak ada langkah konkret yang mereka lakukan untuk memboyong dari Udinese. Meskipun musim panas nanti, situasinya mungkin akan berbeda. Giornale sebelumnya menyebutkan bahwa Milan tengah mempertimbangkan dengan serius merekrut pemain internasional Argentina tersebut sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Hakan Calhanoglu yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya kesepakatan baru dengan klub. Kendati demikian, ketertarikan Rossoneri terhadap gelandang 27 tahun tersebut telah meredup dalam beberapa hari terakhir ketika manajemen menyadari bahwa Raiola kembali melakukan intervensi dengan mengajukan tuntutan hingga 3 kali lipat untuk kliennya tersebut. Setelah berakhirnya laga kontrak Gianluigi Donnarumma dan hubungan buruk antara kedua belah pihak, tampaknya Milan akan beralih ke target lain jika Calhanoglu benar-benar memutuskan meninggalkan klub dengan status bebas transfer saat masa tinggalnya berakhir bulan depan. De Paul memang merupakan sosok menarik bagi Rossoneri, namun pihak klub rasa-rasanya akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hubungan dengan Raiola. Terlebih lagi, Udinese juga mematok harga tinggi untuk bintang mereka di angka sekitar 40 juta euro atau sekitar 640 miliar. Mike Maignan memberikan komentar setelah menjadi rekrutan pertama AC Milan pada bursa transfer musim panas 2021. Kiper berusia 25 tahun itu mengaku sangat senang dan mengatakan ini merupakan kesempatan paling berharga selama karirnya sebagai pemain. Dilansir dari laman resmi tim, AC Milan mendatangkan Maignan dengan biaya transfer senilai 15 juta euro atau setara 261 miliar dari tim asal Prancis yaitu Lille. Sang pemain mendapatkan kontrak jangka panjang pada kesempatan kali ini. Maignan tepatnya diikat kontrak 5 musim hingga 2026. Saya sangat senang bisa bergabung dengan AC Milan. Ini adalah salah satu tim terbesar di dunia dengan proyek masa depan yang menjanjikan, ujar Maignan dilansir dari laman resmi AC Milan. Jadi saya sangat senang bisa menjadi bagian dari klub. Kesempatan ini akan jadi yang terbaik sepanjang karir saya sebagai pemain, ujarnya lagi.
Sekarang diketahui, selain menandatangani kontrak selama 5 tahun, Maignan nantinya akan mengenakan kostum bernomor punggung 16. Sang pemain mengatakan tidak ada hal istimewa dengan angka tersebut. Sebelumnya, Maignan juga memakai nomor punggung yang sama saat bermain bersama Lille. Nomor 16 itu akan jadi nomor pertama saya di sini. Tidak ada alasan di balik angka itu, tapi 16 terdengar cukup keren. Mungkin ini akan bertahan hingga akhir karir saya juga, lanjut Maignan. Saya tidak sabar bermain untuk para fans yang mencintai klub ini, jelas kiper asal Prancis tersebut. Sebelum bergabung dengan AC Milan, Maignan berhasil membawa Lille menjuarai Liga Prancis 2020-2021. Les Douglas finish di posisi teratas dan hanya terpaut 1 poin dari juara bertahan yaitu PSG. AC Milan berhasil memastikan diri lolos ke Liga Champions setelah mempermalukan Atalanta dengan skor 2-0 pada laga terakhir mereka di Liga Italia 2020-2021 23 Mei lalu. 2 gol penalti Frankesi pada menit ke-43 dan 93 sudah cukup untuk mengantarkan AC Milan finish di peringkat kedua klasemen akhir dengan koleksi 79 poin. Bagi Rossoneri, tiket Liga Champions musim depan menyudahi 7 tahun absennya mereka di ajang paling elit antar klub Eropa itu. Klub yang bermarkas di San Siro itu terakhir berlaga di Liga Champions pada 2014 saat disingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar. Keberhasilan pasukan Stefano Pioli kembali bermain di kompetisi tersebut membuat Theo Hernandez diingatkan akan janji unik yang pernah disampaikannya. Hernandez pun menyatakan bahwa dirinya akan mewarnai rambut dengan warna khas klub merah hitam kalau bisa membawa Milan lolos. Saya pikir kami bisa masuk ke Liga Champions pada musim ini, kata Hernandez pada Oktober 2020 lalu, dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Jika kami melakukannya, saya berjanji untuk mewarnai rambut saya menjadi merah hitam dengan simbol Milan, tuturnya menambahkan. Tak lama setelah Milan memastikan tempat di Liga Champions musim depan, akun resmi Instagram klub langsung mengunggah video berisi janji yang diucapkan oleh Hernandez. Adapun Hernandez sendiri tampaknya siap untuk memenuhi nazar uniknya itu. Jangan khawatir, itu akan terjadi kawan-kawan, tulis Hernandez dari cuitan di Twitter pribadinya. Striker Chelsea Olivier Giroud dari Liga Inggris dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan pada bursa transfer Liga Italia jadi rekan duet Zlatan Ibrahimovic. Jelang final Liga Champions 2021, Olivier Giroud bahkan mulai mencari rumah baru di kota Milan setelah striker Chelsea ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan atas kontrak 2 tahun bersama AC Milan di bursa transfer. Final Liga Champions 2021 antara Man City versus Chelsea akan berlangsung pada Minggu 30 Mei 2021. Sampai saat ini, bursa transfer Liga Italia masih menggeliat. AC Milan bergerak cepat untuk memberi Zlatan Ibrahimovic bantuan di posisi lini depan untuk musim Liga Italia Serie A musim depan. Dikutip dari Sempre Milan Kamis 27 Mei 2021, Giroud semakin dekat untuk bergabung dengan Rossoneri karena kontrak striker Prancis itu dengan Chelsea berakhir pada akhir musim ini. Final Liga Champions Chelsea versus Manchester City diprediksi akan menjadi aksi terakhirnya sebagai pemain The Blues. AC Milan siap menawarkan pemain berusia 34 tahun ini berpetualangan baru dengan kemungkinan terus bermain di Liga Champions. Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara telah mengatasi persaingan dari klub Inggris dan MLS untuk perebutan striker Chelsea ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Giroud berdasarkan kontrak 2 tahun dengan harga sekitar 4 juta euro per musimnya. Masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan pada minggu depan setelah final Liga Champions. Kesepakatan detail dipercepat dan terakhir diharapkan kedua belah pihak telah sepakat. Sementara ini, sang pemain sudah mulai mencari rumah di Milan sebagai isyarat kesempatan setelah menemui kata deal. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini memberikan kabar terkini mengenai kelanjutan masa depan Gianluigi Donnarumma bersama skuad Rossoneri. Dengan berat hati, Maldini mengkonfirmasi kiper 22 tahun itu tak lagi berada dalam tim arahan Stefano Pioli musim depan. Donnarumma berpisah dengan AC Milan setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2021 nanti. Maldini mengatakan Donnarumma akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada bursa transfer pemain
musim panas 2021 ini. Kabar ini membuat Donnarumma mulai dikaitkan dengan sejumlah klub. Juventus dan Barcelona dilaporkan siap bersaing demi mendapatkan tanda tangan sang pemain musim panas ini. Dia adalah sosok pemain yang baik, seorang pemimpin dan seringkali mendapatkan kepercayaan untuk memimpin tim, ujar Maldini dilansir dari laman Gol Internasional. Tapi saya rasa semua orang pemain profesional juga harus siap untuk mengganti bajunya jika Anda tidak lagi mendapatkan waktu bermain yang cukup. Saya rasa pergi adalah keputusan yang tepat. Atalanta dikabarkan mempertimbangkan untuk melepas bintangnya Josip Ilicic ke klub rival Liga Italia AC Milan. Pemain timnas Slovenia Josip Ilicic kemungkinan besar akan meninggalkan Atalanta di bursa transfer musim panas ini dan AC Milan dikabarkan tertarik pada penyerang itu. Pemain berusia 33 tahun itu bermain dalam 28 pertandingan Serie A musim ini. Ilicic menyumbang 6 gol dan 10 assist, namun ia tidak bisa mencapai puncak penampilannya seperti saat musim 2019-2020 di mana ia berhasil mencetak 15 gol dan 10 assist dalam 26 laga di Serie A. Ilicic tiba di Fiorentina pada Juli 2017 dan tampil mengesankan bersama Olivici, julukan Atalanta. Namun pemain berusia 33 tahun tersebut menjalani musim 2020-2021 dengan sangat sulit karena ia melewatkan sebagian besar pertandingan musim ini setelah lockdown COVID-19 di Italia. Mantan pemain Palermo itu kembali berlatih pada September 2020 setelah dikabarkan menderita depresi karena masalah pribadi. Sejak saat itu, penampilan Ilicic menurun drastis. Dilansir dari Tuttosport, Ilicic dikabarkan akan segera dilego oleh Atalanta di bursa transfer musim panas nanti, walaupun ia masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Atalanta tidak ingin mengambil resiko kehilangan pemainnya itu dengan status bebas transfer. Dalam laporan yang sama menyebutkan, AC Milan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Ilicic, tetapi mereka tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang mengingat usia dan status kontraknya. Kisah cinta Gianluigi Donnarumma dan AC Milan bakal kandas karena uang. Cerita dimulai ketika Gianluigi Donnarumma mengikuti kata hatinya dan menandatangani kontrak dengan AC Milan, dan itu bisa berakhir dengan kembalinya klub ke Liga Champions. Pemain internasional Italia membantu Milan mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Tetapi dia tidak mungkin bisa berpartisipasi karena kontraknya berakhir pada 30 Juni. Kiper Rossoneri tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan San Siro musim panas ini karena pembaruan kontraknya belum juga tiba, dan klub telah bertindak untuk membawa Mike Maignan dari Lille ke ibu kota mode. Donnarumma tidak pernah menandatangani kontrak baru dengan klub dan laporan menyoroti bahwa dia meminta 10 juta euro per musim untuk berkomitmen pada Rossoneri, jumlah yang belum bisa disamai oleh klub. Agen Mino Raiola dikenal sering melakukan tawar-menawar dan desas-desus pindah ke Juventus memberikan para penggemar Milan alasan lain untuk menyerang penjaga gawang menjelang pertandingan penting melawan Nyonya tua musim semi ini. Milan menang 3-0 di Allianz Stadium, tetapi fans telah menghadapi Donnarumma sebelum pertandingan dan memintanya untuk tidak bermain melawan rival mereka, karena mereka berdua berjuang untuk tempat di Liga Champions. Milan News melaporkan Donnarumma sudah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya setelah menang 2-0 atas Atalanta. Tetapi masih harus dipahami apakah penjaga gawang berbakat itu akan bermain di Liga Champions bersama Rossoneri musim depan, atau apakah dia akan mencari klub baru sebagai pemain gratis pada bulan Juli. Bek serba bisa Diogo Dalot mengaku senang dengan pengalamannya bermain untuk AC Milan sebagai pemain pinjaman dari MU sepanjang musim 2020-2021. Selama semusim berada di skuad AC Milan asuhan Stefano Pioli, Diogo Dalot tercatat bermain sebanyak 33 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 2 gol dan 3 assist. Setelah menyelesaikan musim dengan sukses membawa AC Milan kembali ke Liga Champions, Dalot pun kini harus kembali ke klub asalnya sebelum masa depannya kemudian ditentukan. Lewat akun Instagram pribadinya, Diogo Dalot mengungkapkan kesan mendalam yang ia dapat selama berseragam AC Milan. Pemain 22 tahun itu pun senang bisa membantu Rossoneri lolos ke Liga Champions. Negara baru, pengalaman berbeda, semangat yang sama, musim yang penuh emosi dengan tujuan baru untuk diraih dan hal-hal baru untuk dipelajari, tulis Diogo Dalot. Ini adalah tahun yang luar biasa bagi saya dan senang menjadi bagian dari tim ini dan klub yang luar biasa. Sangat senang saya
agar bisa membantu klub kembali ke Liga Champions. Tambahnya, Milan sejatinya berniat untuk mempermainkan status Diogo Dalot. Namun, bek asal Portugal itu kini lebih dulu harus kembali ke MU karena Rossoneri tak memiliki opsi pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman. Milan pun diklaim saat ini tengah menggelar negosiasi dengan MU untuk mencoba mendapatkan tanda tangan Diogo Dalot secara permanen. Mike Maignan tampil luar biasa bersama Lille musim ini. Dari 38 pertandingan di Liga Prancis 2020-2021, gawang kiper 25 tahun ini hanya memasukkan 25 kali. Berkat pada Mike Maignan inilah Lille keluar sebagai biasa bersama Lille musim ini. Dari 38 pertandingan di Liga Prancis 2020-2021,